Jadi ya nggak perlu nggak perlu emosional, nggak perlu ngambek, nggak perlu ini. Nah, tawakal itu seperti itu, disyukuri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, kita tuh kan selalu disuruh bertawakal kepada Allah, kan seperti itu Pak Ustadz. Sebenarnya bagaimana ya proses atau wujud tawakal yang sesungguhnya itu sebenarnya seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tawakal ini adalah diserahkan kepada Allah. Jadi semua kejadian itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertawakal. Nah, tawakal ini yang bagaimana? Gitu loh. Tawakal ini ada proses sebenarnya. Bisa aja prosesnya diawali dari ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah. Jadi hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, habis itu nanti tawakal. Nah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ini adalah, sabar itu kan bukan diam. Sabar itu adalah mengerjakan sesuatu. Ada proses. Ada proses mengerjakan sesuatu. Ya, kemudian dilakukan pekerjaan itu tidak keluar dari syariat Islam. Ya, ada proses, istilahnya begini. Kamu lagi ribut sama istrimu. Pada saat kamu itu ribut sama istrimu kan lupa bahwa oh iya ya, kita kan nggak boleh marah kan. Iya, nah, betul. Pada saat kamu itu sadar bahwa tidak boleh marah dengan istri walaupun tadi itu ribut, di titik itu satu, kamu mendapat hidayah dari Allah. Kemudian kamu apa setelah tahu nggak boleh marah? Kamu kan diam tapi memperhatikan istrimu ngomel kayak apa, kayak umpama. Kamu perhatiin aja. Kemudian dalam proses itu, karena kamu tahu nggak boleh ya marah itu kan nggak boleh. Yeah. Kemudian kamu menjawab omongan istri itu, jawaban yang kamu susun kalimatnya itu adalah jawaban yang tidak memprovokasi istri untuk marah. Untuk marah berkelanjutan gitu. Iya. Nah, jawaban itu malah untuk meredamkan istri. Umpamanya, kamu dimarah ini, nanti jawaban yang istri tambah marah, ya kan kamu begitu. Nah, itu kan jadi marah. Ngajak marah lagi itu. Marah lagi sebenarnya. Kamu kan dulu kan begitu. Nah, akhirnya apa? Ya begitulah. Nah, itu bukan sabar itu namanya. Itu memang ngajak berkelahi beneran. Nah, sabar itu ada proses. Sehingga pada saat istrimu ngomong begini-begini dan kamu nggak boleh marah. Oke. Coba saya redamkan dengan pada waktu istrimu ngomong sesuatu yang benar tentang kamu, ya kamu ya maafin aku ya. Oh, kan gitu. Ada proses untuk menjadikan sabar itu seperti itu. Oke, ya. Kemudian kamu diomongin lagi kesalahanmu. Kamu memang dengerin, memang betul kamu yang salah umpamanya. Ini aku yang salah. Nah, dari itu kan kamu bisa ya maafin aku ya. Kan bisa aja nunggu dia ngomong selesai baru maafin aku ya. Nunggu hampir selesai. Tapi kalau baru ngomong, kamu kan sukanya begini, maafin aku. Maaf ya, begitu malah bisa. Kan gitu. Ya. Jadi ada cara. Nah, itulah ciri-ciri orang yang sabar itu begitu, bukan diam. Sabar itu begitu. Kemudian sholat, kerjakan sholat. Kalau memang itu masih berlangsung
beberapa hari ya kamu tetap sholat, kamu tetap mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian mendoakan istri, kan gitu ya. Mendoakan istri, menjadi istri yang soleha. Jadi sholat tetap jalankan sholat. Nah di titik itu tawakal itu serahkan pada Allah. Kamu sudah berusaha untuk meredam istri, kan begitu. Persoalan istri itu nanti hasilnya bagaimana kan nggak tahu. Itu yang diserahkan kepada Allah. Serahkan sama Allah. Itu kalau masalah keluarga. Itu kalau istri sama-sama kuatnya kalau istri. Kamu kuat sedikit dari istri karena kamu imam aja. Tapi kalau kamu anak, nah kalau anak itu butuh disemangati, butuh dibimbing. Jadi beda dengan istri. Kalau apalagi umumnya istrimu tahu kesalahan kamu, ya itu harus hati-hati lah. Jadi lah. Bisa. Itu bagaimana tawakal itu? Pasrah itu. Bisa kamu itu ngobrol dengan istri itu bawa bensin itu loh. Jadi kalau dengan anak bisa disemangati, kalau anakmu itu nggak semangat atau agak pendiam atau bagaimana kan disemangati untuk apa? Untuk tidak seperti yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam, walaupun sebenarnya tidak salah-salah amat, tetapi tidak seperti itu gitu. Nah itu kan harus ada cara. Nah cara-cara yang kamu berikan itu adalah kesabaran kamu sebenarnya. Jadi cara-cara yang tidak keluar dari syariat Islam, itu sabar namanya. Jadi tawakal itu menyerahkan itu sesuai dengan syariat Islam seperti itu Pak Ustadz. Kalau misalnya di dalam satu pekerjaan ini Pak Ustadz, nah ini kan ini pekerjaan ini Pak Ustadz ya. Pekerjaan itu misalnya nih, kata-kata dulu itu kan mencari efisiensi lah di tempat pekerjaan itu. Kita cari, terus itu nanti kita serahkan sama Allah. Itu boleh dikatakan tawakal enggak yang seperti itu? Loh, kamu nyuri kok. Berbeda sudah di jalurnya Pak Ustadz ya. Iya, kan sama. Aku mau rampok orang itu, nanti berhasil atau tidak berhasil, aku serahkan pada Allah. Kan salah sudah. Pantesan saya dulu pernah enggak berhasil itu. Salah apa namanya tuh? Salah caranya itu sudah salah itu. Kan caranya jadi awal itu sudah salah sebenarnya. Saya tunggu sabar enggak ada pendapat. Jadi kalau istilahnya orang kayak kamu kerja di tempat seperti itu, sebenarnya tempatnya seperti itu. Kalau dia itu berhasil, nggak boleh dia ngomong, oh ini gara-gara anak soleh, nggak boleh. Banyakan gitu Pak Ustadz. Nah, dia tahu nggak itu nyuri? Jadi kasih tahu aja nanti. Nah, sebenarnya dia tahu itu nyuri sebenarnya. Kenapa dia bilang bahwa oh ini rezeki anak soleh? Kan salah seperti itu. Yang bilang soleh siapa? Wong tiap saat itu ya nyuri, kan seperti itu. Mana solehnya? Nggak ada. Puasa aja nyuri lah, gimana coba? Soleh dari mana? Nah, kecuali bapaknya soleh, anaknya soleh, nah itu. Jadi mentang-mentang pimpinan juga nggak boleh ngomong gitu. Oh, nggak boleh. Jadi tawakal itu tidak seperti yang tadi kamu cerita. Tawakal itu betul apa yang dikerjakan baik. Kayak tadi bagaimana meredakan omongan istri itu kan ada caranya. Jadi ditunggu dia ngomong baru nanti maafin aku ya gitu. Nanti seperti itu. Jadi tawakal itu serahkan, habis itu serahkan. Besoknya masih seperti itu apa enggak kan gitu. Besok-besoknya gitu. Kalau masih seperti itu diulang-ulang, ya jangan ngomong itu kan sudah berkali-kali kamu ngomong. Marah lagi dia. Iya memang. Emangnya aku komputer kan gitu. Bisa di-delete kan gitu. Kok enggak bisa. Jadi enggak usah ngomong yang itu. Ya, tinggal ngomong maafin aku ya. Gitu. Udah. Kalau memang salah beneran ya itu diungkap, ya memang itu salahnya. Jadi Ustadz, ikhtiar berulang-ulang atau usaha berulang-ulang itu namanya sabar Ustadz ya? Iya. Dan hasilnya baik berhasil dalam tidak itu tawakal. Iya, diserahkan sama Allah Ta'ala. Nanti hasilnya baik ya syukuri, tidak baik ya disyukuri. Karena memang baru diuji hasilnya yang tidak baik sebenarnya kan begitu. Tawakal itu seperti itu. Jadi orang yang bertawakal itu mau hasilnya baik dan tidak baik, dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Untuk ikhtiar berikutnya lagi. Kalau dia berhasil ya dia tidak berbangga bahwa ini tahu bahwa ini Allah bukan saya kan gitu. Kalau tidak berhasil ya memang atas izin Allah sehingga Allah belum mengizinkan berhasil. Jadi ya nggak perlu
nggak perlu emosional, nggak perlu ngambek, nggak perlu ini. Nah, tawakal itu seperti itu, disyukuri semuanya. Kecewa dikit boleh nggak besar itu? Ya itu kan belum tawakal tetap. Oh, belum ya. Pasti belum. Iya belum lah, gimana lagi mau kecewa? Kecewa. Kan kalau kecewa itu kan nggak mengimani takdir sebenarnya. Oh, betul. Kan gitu. Jadi tawakal itu sebenarnya dia akan berusaha untuk mengimani takdir. Arahnya hasilnya itu di mana nanti gitu. Kalau seperti sekarang ini kan bulan puasa nih Pak Ustadz ya. Misalnya udah jam-jam 3 lapar, terus serahkan aja sama Allah gitu Pak Ustadz, gimana tuh kalau kalau di bulan puasa ini Pak Ustadz? Nah, kalau bulan puasa itu sudah nggak usah mikir. Namanya nggak makan, lapar itu normal. Gitu aja. Tawakal aja gitu Pak. Itu nggak perlu tawakal, itu memang sudah begitu kejadiannya. Kalau kamu mau nyerahin itu kan antara kamu itu sebenarnya sudah tahu lapar, tapi kelihatan baik jadi tawakal, itu lucu. Nah kan sejak dari zamannya Nabi Adam itu kalau nggak makan ya lapar gitu loh. Itu konsekuensi. Ya konsekuensi lah namanya. Jadi sudah normal lah istilah seperti itu. Jadi ya yang begitu tawakal ya monggo, tapi kan harus paham. Nah kalau orang nggak makan lapar kan normal. Oh iya wajar. Kan seperti itu, ya kan. Jadi sama, tapi tidak sama dengan orang yang mencari rezeki pasti berhasil. Wah itu nggak tahu saya. Kan? Kalau orang ngomong pasti berhasil itu nggak berani saya. Karena belum tentu rezekinya dia ada di situ. Kok bilang pasti berhasil kan gitu. Yang menjadikan pasti itu hanya Allah, bukan kita. Kalau kita berusaha dengan sepenuh hati pasti berhasil. Enggak, belum tentu. Kalau memang belum rezekinya ya nggak berhasil, malah rugi malah. Kan seperti itu. Jadi tawakal itu menyerahkan pada Allah. Hasilnya mau enak, mau kurang enak menurut kita, itu kita terima. Kalau enak kan kita terima dengan lapang dada. Tapi kalau tidak enak, ya tadi sedikit kecewa. Nah, sedikit kecewa itu nggak tawakal. Karena terus dimarahin bosnya kan tuh bos. Iya, karena resikomu. Kalau kamu nggak ingin dimarahin bos, gampang, mau kamu. Ya kamu jadi bos, kamu jadi bos saja kalau gitu. Gulingkan tuh bos. Iya. Gulingkan bosnya kan gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau kecewa ya enggak, jangan, tetap ya masih belum. Sedikit kecewa ya jangan. Kalau kamu tawakal kan nggak berhasil itu tetap itu dari Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang berdoa nggak berhasil ya nggak usah kaget. Ya itu dari Allah aja. Seperti itu. Nah baru nanti diurut. Kenapa Allah belum mengabulkan? Ya bisa aja memang rezekimu nggak di situ. Rezekimu nggak di situ. Jadi harus difahami seperti itu. Jadi kadang-kadang manusia itu berusaha itu belum tentu yang diusahakan itu menjadi lahan atau rezekinya itu belum tentu. Ya. Nah, di titik itulah harus belajar paham bahwa tidak semua doa orang Islam itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, itu seperti itu. Jadi ya harus paham, jadi bukan terus pasti dikabulkan, enggak. Yang pasti itu hanya Allah. Kalau kita itu enggak. Jadi kalau seorang bilang, kalau ini kamu itu minta ini pada Allah pasti dikabulkan, enggak. Kalau dia bilang pasti dikabulkan, berarti dia tahu gaib. Dia tahu gaib. Hal yang gaib itu adalah hal masa depan kita itu gaib. Nggak ada orang yang tahu kecuali Allah. Nah, insya Allah tawakal seperti itu. Jadi tetap belajar sabar, minta dengan sholat, kemudian tawakal serahkan pada Allah. Hasilnya enak atau tidak enak menurut kita, kita berusaha untuk menerima takdir kita. Nah, itu tawakal. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran sehingga banyak saudara-saudara kita itu menerima sesuatu yang enak atau tidak enak itu dengan lapang dada. Itulah kita berusaha iman kepada takdir. Itu tawakal, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.